Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utama Wijaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu ya. Di sini saya meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dilema etika. Ya. Langsung saja ya, Bu, masuk ke pertanyaan pertama. Boleh. Pertanyaan pertama ini, Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi cara kita mengidentifikasi mana yang dilema etika atau bujukan moral adalah kalau dilema etika itu memiliki kasus yang benar, sama-sama benar. Tapi kalau bujukan moral, ada bujukan orang lain di dalamnya yang terkandung benar dan salah. Ya, yang pertanyaan kedua, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama identifikasi dulu masalah. Kemudian kita lakukan dialog untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Oke, berarti tidak langsung ya, Bu, ya mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk membuat sebuah keputusan itu yang pertama adalah kita lakukan dialog, kita identifikasi masalah. Setelah ketemu masalahnya apa, kemudian kita musyawarahkan dengan rekan guru untuk mencari sebuah mufakat, untuk mencari sebuah solusi dalam penyelesaian masalah tersebut agar didapat keputusan yang bijaksana. Oke, baik, Ibu. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif itu adalah berbicara atau berdialog, kerjasama, kolaborasi dengan guru dan guru supaya mendapatkan sebuah keputusan yang baik dan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Oke, musyawarah kunci utama ya kan, Bu, dalam mengambil keputusan. Iya, benar sekali. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat itu adalah mencari sebuah solusi untuk menjawab sebuah permasalahan, karena terkadang tidak semua orang bisa menerima keputusan yang kita ambil. Nah, bagaimana caranya supaya semua permasalahan dapat terselesaikan, diterima dengan baik kepada semua orang tanpa menyakiti siapapun, dan menemukan solusi yang terbaik yang kerjasama kita dengan baik, berbicara, berdialog, musyawarah untuk mencari sebuah solusi. Oke, baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Bentuk prosedurnya adalah kita lihat dulu masalah. Setelah kita lihat masalah, kalau memang masalah itu butuh waktu penyelesaiannya, maka kita buat jadwal. Tapi jika tidak, kalau masalah itu bisa kita selesaikan di situ, pada saat itu juga, pada saat kejadian kita selesaikan. Karena kan ada masalah yang memang nggak bisa kita selesaikan pada saat itu. Contoh, guru misalnya kan, tentang administrasi guru gitu. Guru itu di awal semester kita sudah beritahukan bahwa semua guru wajib memiliki administrasi sebelum dia masuk ke kelas seperti itu. Tapi apakah di situ harus diselesaikan? Kan tidak. Maka kita beri jadwal, kita beri waktu. Tenggang
waktunya ada 1 minggu misalnya atau 2 minggu misalnya gitu kan, seperti itu. Barulah dia kerjakan, baru kita periksa. Tapi kalau seandainya masalah itu misalnya permasalahan anak yang atau orang tua yang tidak terima dengan perlakuan guru kepada anak, misalnya, pada saat itu bisa kita selesaikan pada saat seperti itu. Bagus ya Bu ya. Pertanyaan ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh, banyak. Faktor pertama itu atau orang-orang yang mendukung saya itu adalah rekan guru sendiri, orang-orang di tempat saya bekerja. Jadi rekan-rekan guru ini adalah faktor pendukung utama untuk saya menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena komunikasi itu penting, dialog itu penting. Walaupun saya seorang pemimpin, tidak harus keputusan di tangan saya semua, tapi butuh musyawarah untuk membuat sebuah keputusan. Seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu harus diambil dengan musyawarah. Baik Ibu, pertanyaan terakhir yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling berharga adalah pemimpin itu benar-benar punya tugas tanggung jawab yang besar. Jadi setiap permasalahan atau penyelesaian dari sebuah permasalahan, solusi yang ditemukan itu benar-benar harus ditanggung-jawabi untuk kemajuan sekolah sampai ke depan. Demikian hasil wawancara pada pagi hari ini Bu. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Utami. Iya, di sini saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai dilema etika, ya Bu. Nah baik, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya Pak ya. Dilema etika itu kan Pak, sesuatu permasalahan ataupun hal yang mempunyai arti yang bisa kita maknai atau kita artikan, dia sama-sama benar. Yang pasti jawabannya iya dan iya gitu, sama-sama benar, tidak melalui aturan. Tapi yang satu lagi tadi Bujukan moral. Kalau bujukan moral kan suatu permasalahan yang jawabannya nanti iya dan tidak gitu, boleh dan tidak. Jadi yang sebelah sisi kita bisa katakan boleh atau baik, tapi yang satu sisinya itu benar-benar tidak boleh kita lakukan ataupun melanggar hukumnya. Oke, baik Bu. Nah pertanyaan kedua Bu, langsung aja. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Pertama-tama kita identifikasi terlebih dahulu permasalahan yang terjadi itu tadi apa, kemudian kita cari tahu apa latar belakang permasalahan itu tadi, kemudian kita cari tahu juga siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya, baru kita bisa menentukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang timbul itu tadi apa dan bagaimana kira-kira cara yang pas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu Ya, baik ya Bu ya. Ada beberapa tahapannya. Iya, kan, Bu? kita melalui beberapa tahapan. Oke ya. Kemudian Bu, gini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya ya, kita panggil terlebih dahulu, kita adakan dialog khusus gitu secara individu seperti itu untuk menanyakan apa penyebabnya permasalahan itu timbul dan kenapa itu bisa sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita akan menentukan itu pasti solusi yang pas untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tadi. Oke, baik Bu. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Efektif, gitu Iya. ya, Pak. Ya itu tadi Pak,
kita nggak bisa juga menentukan solusi ataupun pemecahan dari suatu masalah itu dari saya sendiri, walaupun sudah dikatakan kita sebagai seorang pimpinan gitu kan, kita nggak bisa serta merta menggunakan pendapat kita sendiri gitu. Saya juga biasanya membutuhkan saran ataupun masukan dari rekan yang lain, misalnya saya anggap di situ sebagai senior saya, ataupun saya katakan dia sebagai guru yang saya tuakan di situ, karena memang saya lihat dia juga lebih banyak berpengalaman gitu kan, pasti dia bisa membantu saya. Jadi cara yang efektif itu tadi, kalau misalnya saya nggak bisa menyelesaikan sendiri, saya butuh seseorang untuk membantu saya. Kalau memang tidak bisa juga kita selesaikan dengan yang saya katakan tadi, guru yang saya tuakan, kita harus adakan musyawarah untuk melibatkan rekan-rekan guru yang lain untuk mencari mufakat bersama. Iya, intinya harus ada saran orang lain gitu dalam pengambilan keputusan ini. Baik Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya ya Pak? Tantangannya Bu? Ya, tantangannya itu tadi Pak, seperti yang saya katakan, nggak bisa selamanya keputusan itu mutlak dari saya sendiri, walaupun dikatakan seorang pemimpin. Saya tetap butuh masukan ataupun saran dari orang lain gitu. Walaupun kita bilang tidak ada wakil kepala sekolah, tapi saya merasa di sekolah saya butuh gitu, saya butuh wakil saya gitu, yang bisa memberikan masukan terhadap saya, bisa juga membantu saya dalam memutuskan suatu permasalahan seperti itu. Iya, baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadwal gitu ya Pak, kalau menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya sih Pak, kalau kita ada permasalahan, saat itu juga kita berusaha untuk bisa menyelesaikannya. Jadi kita, saya pribadi nggak mau menunggu sampai berlarut-larut, misalnya tunggu besok atau lusa lagi dalam penyelesaiannya. Kalau bisa saat itu juga kita temukan solusinya, atau saat itu juga kita selesaikan permasalahannya. Berarti butuh proses juga gitu kan? Iya, tapi nggak sampai berlarut-larut, nggak perlu pakai jadwal. Tunggulah 2 hari lagi kita selesaikan, nggak seperti itu. Jadi seefektif mungkin ya, secepatnya kita selesaikan gitu, nggak harus nanti takutnya permasalahannya nanti makin berlarut-larut. Baik Ibu, kemudian ini Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu gitu ya? Iya, iya. Iya, beginilah Pak, nggak bisa saya putuskan sendiri, kita butuh musyawarah. Dengan musyawarah kecil, misalnya saya dengan yang bermasalah tadi, saya panggil satu orang yang saya rasa bisa membantu saya. Kalaupun misalnya kita tidak bisa menemukan solusi terbaik dalam permasalahan tersebut, kita butuh musyawarah untuk semua rekan guru hadir, melibatkan mereka, menerima saran dan masukan mereka. Jadi benar-benar musyawarah untuk mufakat seperti itu. Tidak hasil keputusan saya sendiri. Luar biasa ya Bu ya. Kemudian Bu, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Tergantung dengan permasalahan yang timbul Pak. Kalau permasalahan itu kecil, bisa kita putuskan saya sendiri, jadi bisa memutuskan sendiri. Kalau misalnya permasalahannya itu terlalu agak-agak berat, kita butuh seseorang, ataupun seperti tadi kita butuh musyawarah untuk semua rekan guru untuk bisa sama-sama memutuskan gitu, ataupun membantu saya lah untuk menentukan agar tidak ada perasaan bagaimana dengan guru yang bersangkutan tadi. Karena apa? Karena itu hasil dari musyawarah bersama seperti itu. Iya. Saya sendiri yang memutuskan seperti itu. Iya, baik Bu. Itu saja yang bisa saya tanyakan Bu. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, di sini analisis dan refleksi dari kedua kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Yang pertama yaitu hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.